warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan menampilkan video simulasi mengajar daring mata pelajaran Bahasa Indonesia materi drama kelas 8 SMP. Sebelum masuk ke materi, mari kita simak tujuan, indikator, dan kompetensi dasar berikut ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Indikator yang pertama memperhatikan contoh model teks drama, lalu merumuskan pengertian atau karakteristik drama tersebut. Tujuan dari materi kali ini adalah yang pertama mengidentifikasi pengertian karakteristik teks drama yang dibaca, ditonton, atau didengar. Yang kedua, merumuskan karakteristik teks drama yang dibaca dan ditonton atau didengar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video simulasi pembelajaran materi drama kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini siapa yang gak masuk ya? Iya, Bu, Rizky, Bu, nggak masuk. Oke. Nanti sekretaris dicatat ya siapa yang gak masuk. Baiklah, kita doa dulu ya sebelum memulai pelajaran. Siska, silakan dipimpin doanya. Baik, Bu. Pada teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Siska. Nah, jadi materi hari ini adalah tentang drama. Apa itu drama? Drama adalah gambaran kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Drama juga dapat diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Nah, kalau sinetron, film, itu termasuk drama atau tidak? Ya, mereka termasuk drama karena menggambarkan kehidupan manusia di dalamnya. Setelah kita mengetahui pengertian dari drama, maka selanjutnya kita akan mengetahui karakter atau ciri dari teks drama itu sendiri. Di sini sudah disajikan penggalan kutipan teks drama Arloji. Nah, kira-kira apa karakter atau ciri dari teks drama itu? Ya, yang pertama itu berupa cerita. Lalu yang kedua berbentuk dialog. Dan yang ketiga, bertujuan untuk dipentaskan. Selanjutnya adalah unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama adalah bagian-bagian membentuk suatu drama. Di antaranya yang pertama adalah tema, yakni pokok cerita atau dasar cerita. Seorang pengarang pastinya membutuhkan tema atau dasar cerita sebelum membuat suatu drama. Lalu yang kedua alur, yaitu rangkaian peristiwa yang menggerakkan jalan cerita. Nah, di dalam alur ada struktur alur. Yang pertama adalah pengenalan cerita, yang kedua konflik cerita, yang ketiga perkembangan konflik, dan yang keempat penyelesaian. Selanjutnya penokohan. Penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh. Nah, dalam penokohan ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan peran dan berdasarkan watak. Berdasarkan peran dibagi menjadi dua, yakni yang pertama tokoh utama dan yang kedua tokoh pembantu. Lalu yang kedua berdasarkan watak dibagi menjadi empat. Yang pertama tokoh berkembang, yang kedua tokoh pembantu, yang ketiga tokoh statis, dan yang keempat tokoh serba bisa. Lalu selanjutnya, sebuah drama tentunya memiliki dialog. Dialog dibagi menjadi tiga, yaitu tokoh, krama agung, dan wawancang. Nah, apa sih ketiga elemen tersebut? Kalau tokoh itu seperti yang kita tahu adalah
pelaku di dalam drama tersebut. Nah, wawancang adalah dialog atau percakapan tuturan yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Nah, sedangkan Kerama Agung adalah tindakan, ekspresi, atau perilaku yang dilakukan oleh tokoh. Selanjutnya adalah latar, yaitu keterangan mengenai tempat, ruang, atau waktu. Biasanya ditemukan di dalam dialog-dialog antar tokoh. Lalu yang terakhir adalah bahasa. Bahasa adalah media untuk menyampaikan apa yang tokoh hendak sampaikan. Nah, struktur teks drama itu sederhananya tuh ada 3. Yang pertama prolog, yang kedua dialog, dan yang ketiga epilog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Biasanya bagian prolog ini diutarakan atau disampaikan oleh dalang. Selanjutnya adalah dialog. Dialog tadi kan artinya percakapan antara tokoh dengan tokoh. Nah, di dalam dialog inilah yang kemudian membentuk alur sebuah cerita. Seperti yang sudah kita bahas di unsur tadi, ialah pengenalan konflik, perkembangan konflik, hingga akhirnya penyelesaian. Selanjutnya adalah epilog. Epilog adalah intisari atau maksud cerita yang disampaikan oleh seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks drama. Yang pertama adalah kata kerja peristiwa. Sebuah kata kerja itu kan mengandung peristiwa ya. Nah, di dalam teks drama pun ada kata kerja. Contohnya menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap. Lalu yang kedua, konjungsi temporal. Konjungsi itu kan kata hubung, dan temporal adalah waktu. Jadi kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Contohnya sebelum, sekarang, setelah itu, kemudian. Lalu yang ketiga, kalimat seru, suruhan, pertanyaan. Contohnya, selamat pagi Bu Guru. Lalu yang keempat, kata tidak baku dan kosakata percakapan. Contohnya, kok sih, dong, ah, tuh. Lalu kata kerja atau yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan. Dan yang terakhir, kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya bersih, ramai, baik, gagah, dan kuat. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari materi hari ini, kita terapkan dalam naskah arloji berikut ini ya. Kita analisis kita diskusikan karakteristik unsur drama dalam teks drama arloji ini. Kita bagi menjadi beberapa kelompok ya, 2-2. Setelah membaca dan menonton pertunjukan drama arloji, coba ayo kita bersama-sama ya menganalisis unsur-unsur yang terkandung di dalam teks arloji ini. Coba dari apa temanya? Temanya itu kekeluargaan dan ada unsur komedinya, Bu. Ya benar. Nah, sekarang coba Sonia, coba jelaskan penokohannya. Pertama, protagonis. Judul, anak laki-laki umur 15 tahun. Bisu, periang, dan tekun. Ia adalah pembantu rumah tangga. Yang kedua, antagonis. Pak Pikun, pembantu rumah tangga umur 40 tahun. Pikun, sok tahu, dan berlagak seperti berkuasa. Yang ketiga, Tritis, anak ibu nyonya, berusia 18 tahun, tergesa-gesa dalam memberi penilaian. Dan yang keempat, Tritagonis, ibu, nyonya rumah tangga kira-kira berusia 42 tahun, bijaksana dan baik. Lanjut, Meta coba sebutkan alurnya. Alurnya campuran. Oke, selanjutnya coba jelaskan latar dari drama ini. Coba Rizky. A. Latar tempat.
Sebuah kamar depan keluarga yang cukup terpandang. B. Latar waktu. Pagi. Bukti. Tritis. Atau muncul membawa buku dan alat tulis. Pagi-pagi sudah mencuri. Ganggu orang belajar saja. C. Latar suasana. Ketegangan dan keresahan. Yang terakhir, Nabila, coba jelaskan amanatnya. Berbaik sangkalah dengan orang lain. Usahakan introspeksi diri terlebih dahulu sebelum menyalahkan orang lain. Baik, semuanya menjawab dengan benar. Itu dia unsur-unsur yang terkandung di dalam naskah drama Arloji. Oh ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu udah menyiapkan link quizzes untuk kalian isi ya, itu games tentang materi kita hari ini. Silakan diisi, nanti skornya kalian list dan kasih ke Ibu di grup WA ya. Nanti itu bakal jadi nilai tambahan untuk kita, kalian. Mungkin itu aja penyampaian materi dari Ibu ya. Jangan lupa minggu depan kita belajar tentang menulis teks drama ya. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Siska dipimpin doanya. Berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya.